Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Upitaloka, NIM 1908056022 dari Matematika Keuangan. Saya akan membahas paper saya mengenai perhitungan suku bunga dalam anuitas biasa. Nah, tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut definisi, anuitas adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan dalam interval waktu yang sama. Nah, di sini ada dua anuitas. Yang pertama anuitas tertentu dan anuitas biasa. Anuitas tertentu adalah anuitas yang pembayarannya terjadi pada periode tertentu, sedangkan anuitas biasa adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan pada akhir periode yang telah ditetapkan. Dalam menghitung tingkat bunga, terdapat beberapa alternatif. Nah, yang akan dibahas di sini adalah perhitungan tingkat bunga pada anuitas biasa. Nah, penentuan nilai tingkat bunga melibatkan penggunaan persamaan non-analitis yang membutuhkan penerapan teknik non-analitis atau teknik metode numerik. Nah, dalam konteks ini, semua metode numerik memiliki kelemahan pada pembangkitan titik awal. Nah, titik awal ini dipilih tanpa kriteria ilmiah atau bisa dihasilkan dengan menggunakan mekanisme acak. Dalam kajian ini akan dijelaskan cara yang lebih efektif dalam menentukan tingkat bunga pada anuitas biasa. Biasanya dalam penentuan tingkat bunga pada anuitas biasa, itu alternatif pertama adalah menggunakan tabel keuangan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, keterbatasan dari metode ini adalah perhitungan suku bunga hanya dapat dicari jika parameternya muncul di tabulasi saja. Jika parameternya tidak ada di tabulasi, maka nilai tidak bisa ditentukan. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk semua perhitungan. Selanjutnya, alternatif selanjutnya adalah memakai formula Bailey dengan syarat pertama, formula tersebut hanya cocok untuk salah satu dari 16 jenis anuitas yang ada, yaitu anuitas biasa. Selanjutnya, syarat yang kedua, ini valid jika jumlah periode investasi atau N merupakan bilangan bulat dan kurang dari atau sama dengan 50. Artinya, jika N bukan bilangan bulat atau pecahan dan atau lebih dari 50, maka metode ini tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada metode penilaian. Metode ini didasarkan pada tebakan awal. Nah, tebakan awal itu gimana? Nah, cara penentuannya itu bersifat sewenang-wenang tergantung pihak operatornya. Nah, karena asumsi itu sewenang-wenang, maka metode ini tidak memiliki dasar pembenaran. Nah, alternatif yang selanjutnya adalah penggunaan kalkulator keuangan. Keterbatasannya adalah hal tersebut memberikan jawaban yang salah ketika N adalah pecahan. Nah, fakta ini dapat diverifikasi dengan penyelesaian latihan manual saat kekhususan ini diterapkan. Nah, seperti yang dapat dilihat, tidak ada metode atau model matematis yang memadai secara efisien dan efektif untuk menentukan nilai suku bunga dalam anuitas biasa. Nah, karena sebab itu, kajian yang akan dibahas ini diajukan. Karena beberapa faktor di atas, dalam artikel ini diusulkan untuk menggunakan model hibrida yang terdiri dari persamaan model baru untuk nilai inisial suku bunga dalam anuitas biasa dan metode numerik klasik yang disebut interpolasi linier yang menanggapi ketidakpastian ini, di mana perhitungan suku bunga dapat ditetapkan secara objektif dan pada waktu serendah mungkin. Nah, metode interpolasi linier membutuhkan dua nilai inisialisasi. Yang pertama secara default ya, dan yang lainnya secara berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan metode dan pembahasan. Nah, langkah pertama yaitu memahami model matematika anuitas biasa. Sudah kita pelajari kan bahwa model anuitas biasa tersaji pada persamaan satu ini, di mana P merupakan nilai saat ini atau nilai modal, dan A merupakan anuitas pembayaran per periode, N merupakan jumlah periode, dan I merupakan tingkat bunga dari anuitas biasa per periode.
Nah, model matematika di atas, model matematika 1 ini itu merupakan persamaan non-analitis. Jadi tidak mungkin menghitung tingkat bunga menggunakan metode analitik klasik. Nah, untuk itu dalam makalah ini peneliti mengembangkan strategi baru yang berorientasi pada perhitungan suku bunga. Strategi ini akan dijelaskan pada ini persamaan 2. Setelah kita memisahkan ini sisi kanan, kita dapatkan persamaan 2 ini. Nah, persamaan 2 akan disederhanakan dengan mencoret-coret, dihasilkan persamaan 3. Nah, persamaan 3 menunjukkan struktur yang lebih sederhana karena interval waktu dari anuitas biasa telah dihilangkan di kedua penyebut. Nah, selanjutnya persamaan ini akan dimodifikasi dengan menggunakan pengurangan aritmatika dan menghasilkan persamaan 4. Nah, dalam persamaan ini, penyebut unik hanya menyajikan tingkat bunga yang memfasilitasi pembangkitan fungsi yang bergantung secara implisit dari tingkatnya. Nah, persamaan 4 ini akan ditransformasikan dengan menerapkan transformasi aljabar dasar untuk memperoleh persamaan 5. Nah, ini persamaan 5 didapat. Akhirnya, nanti pada persamaan 6, nah, didapatkan fungsi nyata dengan variabel independennya adalah tingkat bunga. Persamaan ini merupakan dasar untuk titik awal metode interpolasi linear. Nah, ini persamaan 6-nya sudah bentuk fungsi di mana f-nya itu terdefinisi jika domainnya diberikan oleh bilangan real antara 0 dan 1. Langkah selanjutnya yaitu memperoleh model matematika untuk inisialisasi interpolasi. Nah, dengan nilai-nilai default dan nilai kelebihan. Nah, di sini nilai default dan nilai kelebihan cocok dengan titik awal. Untuk mendapatkan titik awal, peneliti menggunakan elemen teori optimasi dan menghasilkan persamaan 7. Nah, di sini f aksen merupakan turunan pertama daripada fi. Nah, persamaan 7 sangat penting untuk menghasilkan model matematika dalam menghitung tingkat bunga anuitas biasa. Nah, selain itu, jika persamaan 7 sama dengan 0 dan dibuat beberapa manipulasi aljabar, maka diperoleh persamaan 8. Nah, persamaan ini mewakili model matematis untuk nilai secara default dari tingkat bunga. Nah, persamaan 8 ini sudah didapat nilai default. Perhatikan bahwa model matematika nilai default hanya bergantung pada parameter P, A, dan N saja. Kemudian, untuk mendapatkan nilai matematika dalam menghitung nilai kelebihan suku bunga, dimungkinkan mengestimasi konstanta baru, yaitu K, untuk perhitungan nilai kelebihan. Nah, persamaan 9. Nah, kita udah dapat ini nilai kelebihannya, yaitu K star nilai default. Nah, langkah selanjutnya yaitu model matematika untuk metode interpolasi linier. Interpolasi linier merupakan metode yang berasal dari interpolasi umum Newton. Nah, metode interpolasi linier memungkinkan untuk menentukan pendekatan nilai yang tidak diketahui antara dua nilai numerik yang diberikan. Ini juga diterapkan pada fungsi perkiraan di mana nilai FA dan FB diketahui. Dan kita ingin mengetahui salah satu dari FI yang termasuk di antara dua nilai sebelumnya. Nah, metode interpolasi linier diatur oleh ini persamaan 10 dan cukup untuk menghitung tingkat bunga. Nah, dari persamaan 10 ini kita bisa rubah menjadi persamaan 11 di mana didapatkan rumus dari M. Keterangannya ini tadi merupakan tingkat bunga dan M merupakan kemiringan garis interpolasi yang merupakan konstanta yang memungkinkan untuk memperkirakan tingkat bunga dengan interpolasi linier. Jadi rumus akhirnya adalah ini, M sama dengan. Nah, nilai K tadi diperlukan untuk memperkirakan nilai default dan kelebihan suku bunga. Nah, setelah dilakukan 5.000 pengamatan yang mencakup data P, A, N, dan I data, diperoleh nilai K sama dengan
2,682793. Persentase kesalahan relatif yang dihitung menghasilkan nilai 1,98%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nah, kesimpulannya, melalui artikel ini diusulkan strategi baru yang kuat dalam menghitung nilai numerik awal untuk menginisialisasi teknik interpolasi linier yang digunakan dalam menghitung tingkat bunga terkait anuitas biasa. Persentase kesalahan relatif yang diperoleh menunjukkan kinerja yang sangat baik dari strategi yang diusulkan. Dan tingkat bunga yang dihitung menghasilkan nilai yang sebanding satu sama lain. Nah, kedepannya direncanakan untuk memperluas usulan strategi perhitungan suku bunga yang terkait dengan anuitas lain guna memperkirakan kekokohan dari strategi tersebut di atas. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.